Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat komponen utamanya dan kemarin ada perubahan sedikit di dalam app.css. Di ini yang tadinya body ganti dengan HTML dengan background. Ini untuk apps-nya kita kasih background juga, ada perubahan sedikit. Dan kali ini kita akan coba mengaktifkan form ini dengan menggunakan reshuffle form komponen. Jadi kita cukup buat komponen khusus untuk setiap inputan, tinggal kita memasukkan beberapa props dan nantinya tampilannya akan sama juga. Mungkin bisa dibilang tantangannya itu si kelasnya harus sama, sih desainnya harus sama. Jadi untuk beberapa komponen yang inputannya sama, ya kita tinggal panggil komponen tersebut dan stylingnya tinggal kita ubah di bagian komponen khusus formnya aja. Oke, sebelumnya kita udah buat di dalam file bmi.js dan ini ada bagian form ini kita masukkan di dalam div row. Jadi div row ini akan coba kita buat komponennya kiri. Jadi kita buat komponen di sini dengan nama, di ini kita buat komponen lagi dengan nama bmi form.js. Dan di sini kalian ketikkan aja di sini const bmi form return dan tinggal posisi dan lokasi si row-nya ini tinggal pindahkan salah satunya aja. Di sini bmi ini di bagian headnya kita duplikat ini. Kita pindahkan di bmi form.js. Yang milik si head kita copy di dalam bm form.js dan form ini harus dinamis. Di beberapa hal, semisal di dalam labelnya kita akan buat props title sendiri. Kemudian di bagian tipe dan di sini kita masukkan name filenya, valuesnya juga, dan jadi kita akan perlu yang namanya props. Ini kita hapus. Dan dalam sini kita beri props. Jangan lupa export juga. Export div out bmi form. Dah. Ngomong-ngomong, props ini bisa jadi bilang adalah wadah atau variabel yang bekerja antar komponen. Jadi semisal teman-teman pengen ngirim data antar komponen itu bisa melalui props dan prakteknya kayak gimana. Oke, kita contohkan seperti ini. Misalkan nih di dalam bmi kan kita perlu buat from. Untuk weight kita perlu masukin title. Weightnya inputan, valuesnya dari inputan itu kita kirim dari parent komponen sehingga komponen anakan nih, komponen anakan kita samakan data yang di dalam bmi parent ya. Kita buat dulu wadahnya
Jadi langkah pertama dalam kita buat wadahnya kayak gini, prop seperti ini, dan kita coba pecahkan nih wadahnya supaya masing-masing variabel ini punya tempatnya masing-masing. Di sini di atas return kita buat props, pertama cons, nanti juga ada title, juga tipe, name, value, yang terakhir juga ada onceng. Karena ada function juga, setiap ada perubahan dari si inputan ini harus jalankan suatu, jadi perlu tambahkan onceng. Dan data ini diambil dari mana? Tentu saja diambil dari props. Ini props. Yang makanya di sini kita jelaskan bahwa kita coba pecahkan dulu masing-masing wadahnya dari props, sehingga nanti kita panggil di bagian sini ya tinggal nama-nama wadahnya. Dan syaratnya nama variabelnya ini juga perlu didefinisikan dengan nama yang sama. Oke, di dalam head kita ganti dengan title ini. Yang ini kan tadi head, kita ganti dengan title. Oke. Dengan variabel title di atas, kemudian di bagian inputan kita ganti type. Ini kita ganti type. Kemudian ada name. Kemudian ada apa lagi? Ada value ini. Dan terakhir ada onceng. Oke, kayak gini sih sebenarnya sih komponennya sudah bisa kita pakai, tapi kalau misalkan lebih strict lagi, kita bisa definisikan kalau si props ini isinya harus string, tipe ini harus number, nama ini harus string, dan value juga onceng. Juga kita bisa definisikan juga, teman-teman bisa import props typesnya. Di sini kita jangan lupa import prop. Jadi lebih sering lagi, lebih lurus lagi, dan untuk definisinya teman-teman panggil dulu variabelnya BMI formnya yang sudah didefinisikan di atas di dalam konstan ini. Kita panggil dulu BMI formnya, kemudian kita panggil objek props nya,
Sini BMI home props juga ada tipesnya. Dan kita definisikan masing-masing objek. Misalkan title prop type itu perlu pakai string terus ada value juga karena inputannya biasanya berbasis string. Kalau misalkan props string kemudian ada onceng juga. Value nya perlu function, jadi props types props types function dan harus ada is required. Dan yang terakhir juga ada type. Oke, di sini perlu kita ganti ya. Ini salah. Oke, di sini kita salah memasukkannya. Kita ini kopas. Ini bentar. Oke, taruh di bawah ini. Oke, kita sudah definisikan komponen formnya, tinggal kita praktekkan bagaimana kita gunakan di dalam parent komponen.
Kita kembali lagi di bagian bmi.cs. Kita panggil bmi form kayak gini, bmi form. Lalu jangan lupa import juga di atasnya, import bmi form. Kayak gini. Kalau udah di bagian ini kita ganti juga, kita ubah sedikit-sedikit terkait dengan cons bmi. Kita export bmi. Bentar, kita cek. Kita perlu import bmi juga, ini udah. Dan sekarang kita perlu definisikan props tadi, kan ada kayak title. Ini bentar. Title. Juga ada value, tips, onceng. Yang pertama ada bmi form title. Di sini titlenya ikutan tadi hike dalam satuan cm. Terus juga ada di sini buat tinggi badan dulu, dan juga ada tab number. Name, height, di sini nah, kita menghitung tinggi juga ada values masing kosong dan juga ada onceng. Onceng inputan, input. Di atas return kita buat cons onceng input dulu. Di sini cons onceng input. Kita kosongkan dulu.
ini. Kita cek coba. Oke, tampilannya masih sama, tidak berubah. Selanjutnya kita coba nih, kan values sebelumnya kita inputkan, kenapa? Karena kita belum memiliki wadah di dalam komponennya itu sendiri. Kalau semisal di hacknya ini bersifat dinamis ya, kita C-nya hapus, nanti berubah, ini akan hilang. Di sini centimeter. Untuk wake-nya kita bisa gunakan yang ini, gunakan props. Kita saja yang ini kita hapus. Pastikan di sini wake dengan ini ganti dengan kilogram, ini sama, kita save. Oh, ada yang error, bentar. Yang ini kita ganti. Kita cek, masih error, bentar. Return default. Bentar guys, bentar. Bentar, coba kita cek lagi. Coba ya. Oke, ternyata tadi divnya kurang satu. Coba kita cek. Nah, kayak gini, bentar nih, ada sedikit bagian oh ini kita hapus aja yang ini. Nah, sorry guys, hapus. Coba kita cek. Nah, oke, udah sesuai. Selanjutnya kita coba nih, kan valuesnya belum kita inputkan, kenapa? Karena kita belum memiliki wadah di dalam komponennya itu sendiri. Kita akan mempelajari apa itu state dalam React dan bagaimana menggunakan state di dalam function komponen kita. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya.